Pak Andi dan istri memiliki keinginan membeli rumah, membeli mobil, dan menabung uang untuk biaya pendidikan anak-anaknya. Pak Andi menyerahkan tugas pengelolaan keuangan kepada istrinya. Istri Pak Andi menyusun perencanaan anggaran dan mengelola pendapatan suaminya dengan baik. Dengan kedisiplinannya dalam mengelola anggaran dan membelanjakan uangnya, akhirnya tujuan membeli rumah, membeli mobil, dan menabung pun tercapai. Ilustrasi tentang keluarga Pak Andi memberikan kita gambaran yang cukup jelas akan adanya pengelolaan keuangan dalam sebuah rumah tangga. Pak Andi dan istri merencanakan anggaran pendapatan dan belanja rumah tangga mereka. Dan dengan anggaran tersebut, keluarga mereka dapat mengatur prioritas pengeluaran, mengalokasikan pengeluaran, melakukan pengawasan terhadap pengeluaran, menetapkan tujuan finansial jangka pendek maupun jangka panjang, dan yang jelas mereka mendapatkan perasaan tenang dan sejahtera. Saya yakin Anda bersama keluarga Anda pun melakukan hal yang sama. Pertanyaannya, bagaimana dengan rumah tangga negara kita, Indonesia? Sebagai sebuah negara, apakah Indonesia memiliki perencanaan keuangan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puryanti, guru bahasa Inggris SMA Negeri 1 Kroya, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Perkenankanlah untuk beberapa menit ke depan saya akan mencoba membahas mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara. Seperti apakah anggaran pendapatan dan belanja negara itu? Apa peran pentingnya untuk kehidupan bernegara? Baik sobat pembelajar dimanapun Anda berada, sekarang kita mulai dulu dengan apa yang dimaksud dengan APBN. Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang, dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari ayat tersebut terdapat 5 unsur pengertian APBN. Yang pertama, APBN sebagai wujud pengelolaan keuangan negara. Yang kedua, APBN ditetapkan setiap tahun. Yang ketiga, APBN ditetapkan dengan undang-undang, dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab, dan yang terakhir dilaksanakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kehidupan bernegara bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran rakyatnya. Nah, APBN merupakan satu perangkat utama yang disiapkan. Satu perangkat utama dalam hal kebijakan keuangan yang diarahkan agar perekonomian negara menjadi lebih baik dengan cara mengatur pendapatan dan belanja negara. Cukup jelas bukan? Kemudian menurut Anda siapa sih yang merasakan APBN? Ya, tentu saja kita semua, masyarakat Indonesia, seluruh warga negara. Kita lihat saja APBN tahun 2022 ini. Tema yang diangkat oleh pemerintah adalah pemulihan ekonomi dan reformasi struktural, yakni melanjutkan dukungan terhadap pemulihan ekonomi akibat dinamika pandemi COVID-19 yang memiliki pengaruh begitu besar terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pada tahun ini pemerintah masih berusaha keras untuk melakukan peningkatan di bidang kesehatan,
memberikan perlindungan sosial kepada kelompok miskin, serta memberikan dukungan terhadap pelaku usaha UMKM. Kemudian untuk postur APBN tahun 2022, total pendapatan negara adalah 1.846,1 triliun rupiah. Sedangkan belanja negara adalah 2.714,2 triliun rupiah. Karena pendapatan lebih kecil daripada belanja negara, maka terjadi defisit anggaran sekitar 868 triliun rupiah. Defisit anggaran ini diarahkan sebagai penanganan di bidang kesehatan, perlindungan sosial untuk kelompok miskin, serta dukungan kepada pelaku usaha UMKM. Siapa yang merasakan? Harus diingat juga bahwa defisit anggaran tidak selalu berarti jelek, karena belanja negara adalah demi memenuhi kebutuhan rakyat. Maka ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi semakin tinggi. So, jangan terus-terusan mengeluh akibat naiknya harga BBM ya. Selain harga BBM dunia melonjak akibat perang Ukraina-Rusia, menambah subsidi BBM juga akan menekan APBN menjadi semakin besar. Maka satu-satunya jalan adalah dengan menaikkan harga BBM, karena itu bisa menghemat dana atau menghemat APBN kita. Ini semua demi menyiapkan APBN yang optimis dan tetap waspada di tahun 2023. Sesungguhnya APBN melindungi rakyat, membangun negeri. Cukup sekian, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai ketemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.